improvisasi untuk perkembangan zaman tentu dari kalangan mungkin ustadz, mubalik, kiai dan pemuka agama Islam, tentunya yang berkaitan dengan agama Islam Pak ya. Ya. Apakah itu diizinkan dalam Islam atau boleh? Mungkin itu inti pertanyaannya Pak. Ya. Maka ada dua hal. Ada dua hal dalam agama kita. Ya, ada hal-hal yang bersifatnya wasilah. Hal-hal sebagai sarana saja. Ya. Maka hukum wasilah atau sarana ini bergantung pada tujuannya. Bergantung pada tujuannya. Misalnya di zaman Nabi SAW adzan pakai mikrofon nggak Pak? Nggak pakai Pak. Nggak pakai mikrofon. Boleh nggak kita pakai mikrofon? Oh nggak boleh, di zaman Nabi nggak ada. Wah ini keliru, salah ini Pak. Ekstrim ini orang Pak. Ekstrim ini. Ada Pak, ada. Orang seperti itu ada. Masjid adzannya nggak boleh pakai mikrofon. Subhanallah. Ini nanti rumahnya nggak boleh pakai semen Pak. Pakai apa? Lumpur saja. Katanya itu, seperti itu. Ini keliru. Kenapa? Karena yang namanya mikrofon untuk wasilah. Ya, untuk wasilah. Namun, ya, kalau seandainya masuk ke kategori yang kedua, yaitu lebih masuk ke bentuk ritual tersendiri. Ya, bentuk ritual tersendiri. Ya, maka ini harus dilihat. Ada satu kaidah diletakkan oleh para ulama, ini bisa kita dengan jelas memilah mana yang di zaman Nabi nggak ada, terus ada di zaman ini, yang boleh mana, yang nggak boleh mana. Kaidah penting, boleh kita catat. Pertama, kalau seandainya sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Satu. Yang kedua, ya, padahal ada motivasi pada zaman itu, padahal ada motivasi untuk melakukan hal tersebut, ada dorongan. Ya. Dorongannya ada. Yang ketiga, memungkinkan untuk dilakukan, dilakukan. Di zaman Nabi nggak ada. Padahal itu perlu, ada dorongan, perlu dilakukan. Bagus maksudnya seperti itu. Itu bagus untuk dilakukan. Perlu dan bagus. Yang ketiga, tapi malah tidak dilakukan sama Nabi. Padahal memungkinkan, tidak ada penghalangnya. Empat Pak ya. Nggak ada di zaman Nabi. Padahal ada motivasi, ada tuntutan, ada dorongan untuk melakukan hal tersebut. Karena hal itu baik. Kemudian ternyata tidak ada penghalang juga untuk melakukan hal tersebut untuk dilakukan di zaman Nabi, tapi malah nggak dilakukan sama Nabi, ya, balik lagi ke poin pertama, maka justru sunnahnya untuk ditinggalkan. Sunnahnya ditinggalkan. Ya, boleh silakan bisa cari contoh banyak sekali. Ya, kita akan pilah. Misalnya, kalau berangkat haji mesti pakai onta nggak Pak? Kenapa? Tadi kita urutin. Nabi, kita berangkat haji sekarang pakai apa Pak? Pesawat Pak. Pertanyaannya, dilakukan nggak sama Nabi? Enggak. Nah, padahal pesawat tujuannya apa? Biar cepat ya. Yang penting kan cepat ya. Motivasi untuk menggunakan pesawat di zaman Nabi itu ada. Karena yang namanya berkendara untuk berpergian itu, makanya sahabat tuh pakai kendaraan kalau haji, pakai onta, pakai kuda kan begitu. Motivasinya ada Pak. Nah, masuk ke syarat ketiga. Ada penghalang nggak di zaman Nabi untuk menggunakan pesawat? Ada. Belum ditemukan teknologinya. Ya, maka masih boleh digunakan zaman sekarang. Boleh digunakan zaman sekarang. Ya, mohon maaf, ini mungkin hal kecil tapi mungkin banyak terjadi beberapa masjid. Orang kira itu sunnah padahal bukan. Kita memang diperintahkan oleh Nabi SAW kalau sholat itu mendekat ke sutroh. Sutroh itu pembatas di depan kita Pak. Pembatas di depan kita. Makanya kalau sholat jangan jauh-jauh Pak. Nyari tiang, nyari tembok, atau orang juga nggak apa-apa. Yang penting di depan kita itu ada sesuatu. Jadi orang lewat itu aman. Ya, nggak boleh kosongan seperti itu. Ya, idza shalla ahadukum falyadnu ila sutroh, kata Nabi SAW. Kalau ada sholat, mendekatlah ke sutroh.
Pernah lihat nggak Pak? Masuk masjid kemudian ada kayu-kayu gitu Pak? Kita coba analisa dengan tadi ya Pak ya, kaidah tadi ya. Di zaman Nabi ada nggak riwayat seperti itu dilakukan? Di Masjid Nabawi ada Pak? Nggak ada. Kayak gitu nggak ada. Masjid Nabawi nggak ada. Di Masjid Haram di Mekah ada nggak ada. Jadi di zaman Nabi nggak ada ya, sepakat ya, nggak ada di zaman Nabi. Nah, motivasinya untuk menjalankan sunnah sholat mendekat ke sutro, berarti ada ya. Di zaman Nabi juga tertuntut untuk mendekat ke sutro. Ya. Nah sekarang, mungkin nggak orang-orang di zaman Nabi bikin itu Pak, kayu-kayuan buat bikin sutro? Mungkin nggak? Bisa nggak? Mampu nggak? Mampu Pak ya. Tukang kayu kan ada kan zaman Nabi. Mampu. Baliklah terakhir. Ternyata dilakukan nggak di zaman Nabi? Berarti kesimpulannya boleh nggak dilakukan itu? Sebenarnya nggak boleh Pak. Hati-hati. Orang ngira, sunnah ini bikin yuk kita bikin. Nggak, di zaman Nabi itu orang rebutan aja tembok yang ada. Padahal waktu itu sudah rame. Ibnu Umar cerita sendiri. Waktu sudah orang itu berebut. Kenapa nggak ada orang inisiatif bikin kayu itu? Ya karena memang sunnahnya justru ditinggalkan. Orang silakan cari tembok, ada kok yang ada. Ya, ini orang sebagian ngira itu sunnah. Silakan bisa diaplikasikan ke amalan apapun, ritual apapun, kaidahnya itu diulang. Ada nggak di zaman Nabi? Motivasinya ada nggak ditemukan di zaman Nabi? Oh ada. Ada penghalangnya nggak? Nggak ada penghalangnya. Lah kok nggak dilakukan? Berarti justru sunnahnya untuk ditinggalkan. Ini masuk ke dalam sunnah jenis sunnah tarkiyah. Sunnah ditinggalkan. Jadi nggak semua sunnah itu dilakukan, Mbak. Sunnah itu bentuknya ada yang dilakukan, ada yang ditinggalkan. Karena syariat kita itu yang namanya ibadah ada dua. Ibadah dengan cara melakukan dan ibadah dengan cara meninggalkan. Puasa kan nggak makan nggak minum Pak ya? Itu ibadah meninggalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin kalau ada bertanya mungkin di luar forum Pak ya, kedua sudah sangat siang.